Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan siang ini kedatangan sahabat kita, kedatangan calon mahasantri kita. Ya, siapa namanya? Dimas ya. Lengkapnya siapa? Dimas Syafarudin. Dimas Syafarudin. Dimas Syafarudin ini dia adalah berasal dari Penajam, tepatnya Kecamatan Babulu, Desa Sri Raharja. Sri Raharja. Ya, nah, jadi ini memang luar biasa. Ini termasuk pemuda yang langka ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, sehingga di masa mudanya ini memiliki tekad yang kuat untuk menghafal Al-Quran dan juga memperdalami ilmu agama. Padahal kalau dilihat dari usia berapa? 17 tahun masih ya. Jadi boleh kita katakan tidak berlebihan lah. Kalau kita katakan dia ini pemuda dari desa yang kemudian datang ke sini dengan tekad untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar agama, dan juga kelak yang menjadi ahli Quran, menjadi seorang dai, menjadi seorang pejuang Al-Quran, menjadi seorang pejuang dakwah. Nah, tentu ini suatu hal yang sangat langka sekali, dan mudah-mudahan ini termasuk di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam suasana, dalam nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi akhi Dimas ini datang ke sini walaupun sebenarnya kita belum mulai penerimaan santri, belum datang santri-santri kita yang lama pun masih libur, tapi karena kesungguhannya beliau datang ke sini. Tadi naik apa ke sini? Ojek ya, Gojek datang ke sini ini demi mewujudkan cita-citanya menjadi penghafal Al-Quran. Nah, mungkin saya ingin tanya nih ke Dimas dulu, apa yang memotivasi? Padahal kalau anak-anak seusia antum ini kan ya, usia 17 tahun itu remaja yang biasanya sedang asik ya dengan dunianya, main game, asik dengan ya kesenangannya, tapi kenapa Dimas memilih ya, untuk masuk di dalam program kaderisasi dai ini? Padahal kan jelas kalau saya lihat tadi ini keinginan sendiri, cari info pun sendiri, mungkin juga bukan atas perintah orang tuanya, bukan ya? Nah, jadi apa yang memotivasi mungkin bisa menjadi ilham, bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat kita yang lain. Silahkan. Mungkin yang pertama itu ya sering baca ceramah tentang keutamaan orang-orang yang menghafal Quran. Kemudian ya lihat orang tua juga. Ya mungkin saya kan belum bisa kerja, belum bisa apa. Adik-adik banyak juga. Jadi niat saya dengan menghafal Quran tuh setidaknya kalau saya tidak bisa kasih materi ke orang tua saya bisa membahagiakanlah di akhirat nanti. Semoga hafalan saya bisa dilihat sama Allah benar-benar sungguh-sungguh biar sebagai bukti saya sayang sama orang tua. Ini luar biasa. Justru sebaliknya kan kadang kalau sebagian kita melihat orang tua kita susah, ya kita tentu ya ingin semata-mata hanya karena dunia saja. Mungkin kita ingin cita-citanya memberikan materi sebanyak-banyaknya. Tapi dia kemudian berpikir yang menurut saya berpikir yang tidak biasa untuk anak-anak seusia semuda beliau, yakni ketika kalau kita berusaha memberikan kebahagiaan materi kepada orang tua, tapi kalaupun tidak bisa, paling tidak kebahagiaan akhirat nanti yang kita harapkan bagi orang tua kita, ini sungguh luar biasa ya. Jadi kan kadang-kadang begini, kalau jadi penghafal Al-Quran, apalagi menjadi seorang dai, sebagian orang menganggap bahwa masa depannya tidak jelas gitu, nanti mau makan apa. Dimas nggak takut? Nah, malah itu yang buat saya motivasi. Di kampung pas saya lulus SD, guru-guru bilang ngapain dimasuki pesantren,
nanti kayak gimana masa depannya. Terus saya niatnya tuh pernah dengar ceramah Ustadz, kalau kita nanam padi pasti dapat rumput. Tapi kalau kita nanam rumput nggak mungkin dapat padinya. Jadi ya kalau kita kejar akhirat, insya Allah anggap rumput tuh dunianya, jadi pasti kita dapat. Kemudian namanya di kampung mungkin belum kenal Quran atau apa, jadi saya berusaha semoga bisa sukses datang ke kampung, matahkan semua kata-kata orang itu. Kemudian ingin menjawab tadi, kalau bahasa orang yang suka nyinyir itu dijawab bukan dengan kata-kata lagi, tapi dijawab dengan bukti. Nah, dan ini memang satu hal yang harus kemudian diyakini, bahwa kita sekolah, kita belajar itu bukan sebenarnya untuk pekerjaan, tapi untuk mencari ilmu. Pekerjaan, rezeki itu adalah urusan lain yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, dan masing-masing ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terakhir mungkin yang ingin saya tanya, apa harapan Dimas mungkin setelah bergabung di sini nanti, apa harapannya dan mungkin apa cita-citanya? Ya, harapannya semoga dengan masuk sini bisa lebih serius, bisa tidak cuma menghafal, tapi bisa memperdalaminya, habis itu ya bisa sukses dan membuktikan ke semuanya. Ya, mudah-mudahan berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, jika tidak ada hal melintang, tidak ada halangan, insyaallah akhir Dimas ini akan bergabung bersama kita ya di program Kaderisasi Dai, bersama juga dengan santri-santri yang sebelumnya. Di sini bukan sebatas mencetak penghafal Al-Quran, tapi kita juga mencetak pejuang Al-Quran, mencetak pejuang dakwah. Kita doakan mudah-mudahan ya Dimas nanti segala cita-cita dan keinginannya bisa diwujudkan. Mudah-mudahan juga cita-citanya menjadi penghafal dan pejuang Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus dukung ya kegiatan-kegiatan dakwah kita melalui gerakan Infak Peduli Dakwah, karena semua kegiatan ya program di pesantren Bina Dakwah ini, khususnya program Kaderisasi Dai baik tingkat mahasiswa maupun SMA, itu semua bebas biaya, tidak dipungut biaya sama sekali, tapi merupakan patungan dari jamaah semua, dari sahabat dakwah semua, melalui gerakan Infak Peduli Dakwah. Bagaimana caranya? Cukup mendonasikan infak dan sedekah Anda 50.000 per bulan, Anda sudah ikut andil di dalam program mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta Bapak Ibu semua dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين